Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Nurjen. Saya berasal dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 7A. Di sini saya ingin mereview tentang tipikal pembelajar. Ada yang sudah tahukah apa itu tipikal pembelajar? Jadi, tipikal pembelajar itu bahwa setiap mahasiswa, murid, ataupun guru pasti mempunyai tipe masing-masing cara mereka dalam belajar. Ada tipikal auditory, ada tipikal visual, dan ada tipikal kinestesis. Di sini saya akan menjelaskan dari ketiga tipikal itu. Contohnya seperti ini. Misalkan ada orang yang lebih senangnya belajar di tempat yang sunyi karena dia mudah terganggu atau tidak bisa berada di keadaan dimana keadaan ramai, banyak orang. Yang kedua, misalkan saya harus belajar dalam pemandangan yang luas, pemandangan yang indah, ataupun juga ada orang yang harus belajar tuh dengan menggunakan musik sebagai medianya, baru dia bisa belajar. Lanjut. Nah, seperti apakah gaya belajar kamu? Untuk memudahkan proses belajar, kamu harus tahu dulu nih gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan karakter kamu. Yang pertama, kita masuk ke gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan saat mempelajari hal baru. Biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, ataupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Lalu karakteristik apa dari gaya belajar visual ini? Yang pertama, rapi dan teratur. Yang kedua, lebih mudah mengingat daripada yang didengarnya. Yang ketiga, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang keempat, berbicara dengan tempo agak cepat. Yang kelima, membaca yang cepat dan tekun. Keenam, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Dan yang ketujuh, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali tulis. Yang kedelapan, tidak mudah terganggu dengan keramaian. Dan yang kesembilan, suka menggambar apapun di kertas, maupun itu coret-coretan atau apa. Dan yang terakhir, tahu apa yang ingin dikatakan tapi sulit memilih kata-katanya. Dan cara belajar yang tepat untuk visual ini, kalian harus belajar dari gambar maupun video yang menarik. Lalu bisa juga membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Lalu bisa gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Dan yang kelima, membuat mind map untuk mempermudah kalian belajar. Lalu lanjut ke gaya belajar auditory. Untuk yang memiliki gaya belajar ini, biasanya kamu lebih mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditory tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang terpenting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya nih tipe auditory biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau ada teman yang hobinya mengingatkan kelas atau untuk tenang, bisa jadi teman kamu tipe auditory nih. Lalu, apa karakteristik gaya belajar dari auditory ini? Yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Yang kedua, berbicara pada diri sendiri saat belajar. Yang ketiga, senang mendengarkan. Yang keempat, mudah terganggu dengan keramaian. Dan yang kelima, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Dan yang keenam, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Dan yang ketujuh, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Yang delapan, suka berbicara, berdiskusi, atau menjelaskan sesuatu yang panjang. Dan yang sembilan, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Dan yang terakhir, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam berbicara.
Nih, cara belajar dari tipikal ini lebih tepatnya yang pertama, sambil mendengarkan musik yang kalian sukai. Dan yang kedua, bisa merekam saat guru mengajar lalu di kemudian harinya kalian dengarkan kembali. Dan yang ketiga, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan sesama. Dan yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman. Lalu gaya belajar kinestetik, ini yang terakhir, tipikal yang terakhir. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang seperti ini merasa dirinya lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas. Lalu karakteristiknya apa sih dari tipikal ini? Yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktek. Yang kedua, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga ataupun menari. Dan yang ketiga, berbicara dengan perlahan. Keempat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang kelima, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Yang keenam, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. Yang keenam, lalu tidak dapat duduk diam berlama-lama. Cara belajar yang tepat untuk tipikal ini yaitu saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera mencoba melakukan aktivitas lain, kayak coba kalian praktekkan dengan cara yang lain. Lalu belajar sambil melibatkan gerakan seperti berjalan ataupun memencet jari, apapun gimana. Lalu melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Bisa juga mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi, misalkan belajar sejarah. Bisa juga kalian mengunjungi museum. Lalu mengikuti ekstrakurikuler seperti kelompok ilmiah remaja atau KIR. Ya, itulah ketiga tipikal yang sudah saya sebutkan. Mungkin kalian ada berada di tipikal mana. Dan tipikal belajar ini nantinya yang sangat berperan dalam menentukan media apa yang akan digunakan dalam belajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.